الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan yang lalu kita telah masuk pada bab tentang akidah ahli sunnati wal jamaah berhubungan dengan para sahabat. Bagaimana inti dari pembahasan yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang bab ini? Apa pokok akidah ahli sunnah wal jamaah tentang para sahabat? Indak Hudzaifah. Naam, yaitu selamatnya hati-hati mereka dan lisan-lisan mereka dari membenci dan mencaci para sahabat. Dalam artian ahli sunnati wal jamaah, hati-hati mereka selamat dari kebencian terhadap para sahabat. Demikian pula lisan-lisan mereka selamat dari mengucapkan ucapan-ucapan buruk, cacian, makian atau celaan kepada para sahabat. Apa yang menjadi dasar pokok prinsip ini? Indah Rifki. Tayyib. Qaulullah azza wa jalla fi suratil Hasyr, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Sisi pendalilannya bagaimana, Pak Zaid? Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang sifat orang-orang yang datang setelah para sahabat. Berarti generasi siapa? Indah Iqbal. Generasi tabi'in dan setelahnya sampai kita masuk dalam keumuman ayat. Berarti siapa saja yang datang setelah generasi para sahabat, maka mereka mengatakan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Memintakan ampunan untuk diri sendiri, kemudian ampunan untuk orang-orang yang telah terdahulu dengan keimanan. Dan yang pertama kali masuk dalam deretan orang-orang yang terdahulu masuk Islam siapa? Ya, para sahabat. Naam. Dan ayat ini khonifillah dalam konteks pujian, mensifati orang-orang yang betul keimanannya. Dan mereka itulah ahli sunnati wal jamaah. Kemudian juga dari as-sunnah Abu Talha, Taib, hadis larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela para sahabatku. Berarti perintah dari Nabi ini menunjukkan kewajiban seorang muslim, seorang yang mengikuti sunnah untuk apa? Untuk menahan lisan-lisan dari mencela para sahabat. Dan ini jelas. Perkara berikutnya, dibawakannya bab ini dalam kitab-kitab akidah. Tujuannya apa? Indah Ridwan. Yang pertama, untuk membantah orang-orang Khawarij dan Rafidhah yang mereka mencela para sahabat
membenci mereka, bahkan apa? Mengkafirkannya. Terus yang kedua, nah, untuk menunjukkan berlepas dirinya ahli sunnati wal jamaah dari apa? Dari firqah yang sesat itu. Nah, taib. Kemarin telah kita baca penjelasan Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala dalam Fathul Qadir berhubungan dengan tafsir ayat di surat Al-Hasyr ini. Dan memang ikhwani fillah, kebencian kepada para sahabat, kemudian buruknya mulut ketika membicarakan para sahabat ini cukup untuk apa? Untuk menunjukkan buruknya akidah seseorang. Apalagi di zaman sekarang, seorang mengaku muslim tapi kalau kemudian mencaci Abu Hurairah misalnya, ini jelas padanya nifaq, jelas padanya kemunafikan. Seorang mengaku mukmin tapi dia mencaci sahabat-sahabat Ansar ataupun Muhajirin, apalagi Abu Bakar atau Umar, ini menunjukkan nifaq. La yuhibbuhum illa mu'min wa la yubghiduhum illa munafiq, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak mencintai mereka kecuali orang beriman dan tidaklah membenci mereka kecuali orang-orang munafik. Nah, sekarang kita lanjutkan penjelasan berhubungan dengan sisi pendalilan dari ayat. Qala al-ulama al-Fauzan hafizahullah ta'ala wasyahidu min al-ayatil karimah anna fiha fadla as-sahabah lisabqihim bil iman. Pada ayat ini terdapat penetapan tentang keutamaan para sahabat. Nah, keutamaan para sahabat ini dilihat dari beberapa segi. Yang pertama, lisabqihim bil iman, dikarenakan mereka terdahulu, lebih dahulu membawa keimanan, lebih dahulu menghiasi diri-diri mereka dengan iman. Dan siapa yang lebih dahulu pada kebaikan tentunya lebih utama daripada yang datang belakangan, ini jelas. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kaum muslimin secara umum untuk berlomba-lomba, bercepat-cepat. Kenapa? Karena yang lebih dahulu pada suatu kebaikan itu lebih utama daripada yang datang belakangan. Yang kedua, wa fadla ahli sunnatil ladzina yatawallawnahum. Perkara kedua yang bisa diambil dari ayat tersebut yaitu bahwasanya pada ayat ini terdapat penetapan keutamaan ahli sunnah yang mereka berwala kepada para sahabat. Dan hakikat wala telah kita lewati ya ikhwani fillah, yaitu apa? An-nusrah wal mahabbah, yaitu pembelaan dan apa? Memberikan kecintaan, yang sering dalam bahasa kita diistilahkan dengan loyalitas. Hakikat loyalitas ya apa? Ada rasa cinta. Ya, seorang muslim ya harus mencintai para sahabat. Kemudian apa? Nusrah, pembelaan, membela. Ketika ada yang mencaci, ada yang merendahkan, kita harus membelanya. Kemudian yang ketiga, wa dzammal ladzina yu'adunahum, dan pada ayat ini terdapat celaan orang-orang yang membenci para sahabat. Nah, sekarang perhatikan sisi pendalilan bagaimana yang menunjukkan tentang keutamaan orang yang berwala. Diambil dari mana, Umar? Dari ayat. Nah, dari konteks ayat jelas ayat ini berhubungan dengan pujian orang-orang yang memiliki sifat seperti itu, paham? Nah, ketika seseorang memiliki sifat wala terhadap para sahabat, berarti masuk dalam ayat ini, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sifat orang-orang yang beriman, berarti menunjukkan keutamaan ahli sunnah. Kenapa? Karena ahli sunnah lah orang-orang yang betul dalam menegakkan wala terhadap para sahabat. Adapun pendalilan tentang celaan orang yang memuji para sahabat diambil dari
mafhum, ya, dari mafhum mukhalafahnya. Berarti kalau yang berwala kepada para sahabat dipuji, maka berarti sebaliknya yang membenci itu mereka apa? Dicela. Mafhum? Nah. Qala wa fiha masyru'iyatul istighfar lis sahabati wat taraddi anhum. Dan pada ayat ini juga terdapat faedah tentang disyariatkannya istighfar. Istighfar talabul maghfirah, memintakan ampunan untuk para sahabat. Al-istighfar lis sahabah. Nah, istighfar untuk para sahabat maksudnya apa ini? Karena sebagian bingung ketika misalnya pada hadis tentang orang tua ikhwani fillah yang derajatnya naik terus di surga. Nah, dia sudah mati, tidak beramal lagi, tapi kok derajatnya di surga senantiasa bertambah. Maka dikatakan kepada orang tersebut, istighfari waladika lak, dengan sebab istighfar dari anakmu untukmu. Maksudnya bagaimana? Istighfar untuk orang tua itu bukan maksudnya akhwanifillah kemudian dia mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, dikirim niatannya untuk orang tua, bukan. Ya, yang dimaksud dengan istighfar li walidaina, ya, nah, untuk orang kedua orang tua kita, li ummina atau li abina, maksudnya kita memintakan ampunan, yaitu mengucapkan apa? Allahumma ighfir li abi, Allahumma ighfir li wa li walidayya. Paham? Itu maksudnya istighfar untuk orang tua yang sudah meninggal atau untuk para sahabat, yaitu dengan memintakan ampunan. Dicontohkan dalam ayat ini jelas, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Yang menunjukkan istighfar untuk para sahabat diambil dari mana? Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Paham? Ini maksud istighfar untuk para sahabat. Demikian pula kalau kita ingin istighfar untuk orang tua kita, berarti mengucapkan bagaimana? Abdurrahman? Rabbi ighfirli wa li walidayya. Naam. Baik. Wa taraddi anhum, dan taraddi, yang dimaksud dengan taraddi yaitu mengucapkan doa agar Allah Subhanahu wa taala meridai mereka dan mengucapkan radhiyallahu anhum. Ini taraddi. Dan taraddi ini bisa bermakna doa, bisa bermakna pengkabaran. Kalau bermakna doa ikhwani fillah, maka taraddi diperbolehkan juga untuk selain para sahabat. Sehingga misalnya seorang mengatakan Imam Ahmad radhiyallahu anhu, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, dari isi makna boleh apabila dimaknakan apa tadi? Dimaknakan apa, Pak Muhammad? Doa. Kalau ingin makna doa radhiyallahu anhu, ini boleh untuk selain para sahabat. Walaupun ya khanifillah telah berlaku kebiasaan di kalangan para ulama bahwasanya taraddi itu ditujukan untuk para sahabat dan tarahum untuk selain mereka. Tarahum adalah ucapan apa? Rahimahullah. Nah, ini untuk makna doa. Sebenarnya boleh saja. Tapi kalau makna khabar, yaitu pengkhabaran bahwasanya Allah telah meridainya, maka ini tidak boleh kecuali apa? Diberikan kepada orang-orang yang memang datang nas keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, yaitu tentunya para sahabat, generasi sahabat ridwanullah alaihim, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Qala fiha salamatu qulubi ahli sunnati wa alsinatihim li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan di antara faedah ayat ini juga selamatnya hati-hati ahli sunnah serta lisan-lisan mereka dari apa? Dari membenci dan mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
fa fi qulubihim fa fi qaulihim rabbana ighfir lana ila akhiril doa. Perhatikan tanda hamzah lam kha, ini maksudnya apa? Ila akhirih, singkatan. Kalau itu doa ya ila akhiril doa, kalau itu ayat ila akhiril ayah, kalau itu hadis ila akhiril hadis, dan seterusnya. Jadi jelas dalam ayat ini menunjukkan tentang selamatnya hati ahli sunnah dan lisan-lisan mereka berhubungan dengan para sahabat. Tidak mencela, tidak membenci. Kenapa? Karena mereka mengatakan dalam doa-doa mereka, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Juga yarhamukallah. Wa fi qaulihim wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Pada perkataan mereka dalam doa tersebut, wa la taj'al fi qulubina ghillan. Jangan engkau jadikan di hati-hati kami ghil. Apa makna ghil? Indak Ukasyah, kebencian, kedengkian, hasad. Nah, jangan dijadikan di hati-hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan selamatnya hati. Dan ini juga umum ikhwani fillah, bukan hanya untuk para sahabat. Tapi hanya seorang muslim hatinya selamat dari membenci orang-orang yang beriman. Nah, membenci orang-orang yang beriman. Jangan sampai seorang mukmin kok membenci mukmin yang lain. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai mencintai untuk saudaranya kebaikan sebagaimana dia mencintai untuk diri mereka sendiri. Hadis apa ini? Indah Nabil. Abi Hamzah namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, rawahu muttafaqun alaihi. Tayyib. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian beriman. Kemudian wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan bisa beriman dengan sempurna sampai kalian saling cinta mencintai. Ini jelas ya Pak. Orang yang beriman hendaknya hati-hati mereka selamat dari kedengkian dan kebencian kepada sesama mukmin. Dan di sini ada hal penting untuk kita perhatikan. Ketika mereka menasihati, ketika mereka menjelaskan tentang hal yang pantas dijelaskan dari kesalahan-kesalahan saudaranya, ini bukan karena kebencian, tapi semata-mata karena mereka mencintai saudaranya agar betul-betul di atas keimanan yang benar, kembali kepada jalan yang selamat. Karena nasihat akhwani fillah diwujudkan itu kenapa? Karena mahabbah, bukan karena kebencian. Sehingga karena nasihat itu kita lakukan karena mahabbah, karena rasa cinta, maka usahakan bagaimana nasihat itu bisa betul-betul sampai dan diterima. Bukan yang penting asal sudah dinasihati, tidak. Qala fil ayati tahrimu sabbihim wa bughdihim wa annahu laysa min fi'lil muslimin. Ini jelas. Pada ayat ini pengharaman untuk mencaci atau mencela para sahabat dan membenci para sahabat. Dan bahwasanya hal tersebut bukanlah termasuk perbuatan kaum muslimin, tapi perbuatan orang-orang munafik. Apa yang menunjukkan bahwasanya orang-orang munafik? Nah, di antara perbuatan mereka ya kasak kusuk di belakang mencela para sahabat, membenci para sahabat. Apa di antara buktinya dari sekian kisah dalam hadis-hadis yang ada? Man ya'ti fil misal, siapa mendatangkan contoh? Afik?
Nah, berhubungan dengan hadis yang di situ disebutkan bagaimana orang-orang munafik dengkinya luar biasa kepada para sahabat, bahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan sebab itu turun ayat. Taib, di antaranya tuduhan terhadap ibu kita Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau berzina. Ini awalnya dari munafikin. Karena kebencian mereka. Juga yang jelas sekali ya kawan, berhubungan dengan sebab turunnya ayat apa? Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Dalam surat At-Taubah, di mana orang munafik mengatakan bagaimana perkataan mereka, man ya'ti bih, ingat Umar, ingat Arin, ma ra'ayna mithla qurra'ina haula. Kami tidak pernah melihat orang-orang semisal qurra kita ini. Yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Namhum arghabu butunan. Nah, orang yang paling tamak kalau urusan perut. Baik. Wa agdzabu alsinan, dan yang paling dusta lisannya, serta wa ajbanu 'inda liqa, dan paling pengecut ketika berperang. Ini celaan luar biasa kepada para sahabat dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena muncul dari kebencian yang sangat mendalam di hati-hati mereka. Sehingga mencela sahabat ikhwani fillah bukanlah perbuatan orang yang beriman. Wa anna man fa'ala dzalika la yastahiqqu minal fai'i syai'a, dan bahwasanya siapa saja yang melakukan hal tersebut, yaitu mencaci, mencela para sahabat, tidaklah pantas untuk mendapatkan fai' sedikit pun. Dan insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang hukum mencaci sahabat dengan perinciannya. Untuk saat ini kita selesaikan dulu apa yang dibawakan oleh Al-Alama Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Wa qawluhu wa ta'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi ay anna ahla sunnati yuti'una an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi salamati qulubihim wa alsinatihim li ashabi. Maksudnya bahwasanya ahli sunnah mereka mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam selamatnya hati-hati mereka dan lisan-lisan mereka terhadap para sahabat, yaitu tidak mencela, tidak membenci. Wal kafi an sabbihim wa tanaqqusihim, dan menahan diri dari mencela para sahabat dan merendahkan mereka. Tanaqqus yaitu perendahan, mengecek. Haitsu nahahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalik, di mana Nabi telah melarang mereka dari perbuatan tersebut biqaulihi la tasubbu ashabi, ay la tatanaqqasu wa la tashtumu. Maksudnya apa? Dari makna la tasubbu ashabi, jangan kalian rendahkan para sahabat, jangan pula kalian mencaci maki mereka. Ashabi jam'u sahib. Ashab adalah bentuk jamak dari sahib. Jamak apa ini Anda? Wahyu? Jamak taksir. Nah, alamat rafa'nya dengan apa? Lebih dari 2 menit. 2 detik. Hah? Alamat rafa'nya apa, Pak Muhammad? Jamak taksir. Abdillah dhammah, nasabnya fathah, jazmnya tidak ada. Baik. Nah, jangan sampai lebih dari 2 detik kalau sudah perjanjian itu. Nah,
Ashab untuk jamak dari sahib. Wa yuqalu liman sahaban Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabiyun, dan dikatakan bagi orang yang bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sahabi. Yang pengertiannya wahwa man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik, yaitu siapa saja yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman kepada beliau. Bertemu Nabi dalam keadaan beriman, berarti keluar mereka-mereka yang bertemu dengan Nabi tapi dalam keadaan tidak beriman. Nah, orang-orang kufar Quraisy bertemu Nabi tapi tidak beriman, tidak masuk kategori sahabat. Orang-orang munafik bertemu Nabi tapi tidak beriman, tidak kategori sahabat. Kemudian wa mata ala dzalik, dan mati di atas keimanan tersebut. Keluar dari mereka orang-orang yang murtad. Ini syaratnya, yaitu bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman dan mati di atas keimanan. Walaupun di pertengahan hidupnya ikhwanifillah pernah terjatuh dalam kemurtadan. Hal ini tidaklah menjadikan mereka keluar dari cakupan istilah sahabat. Selama dulu ketika bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman, dan di akhir hayatnya mati di atas keimanan. Dan syarafus sahbah la yu'adiluha syai', keutamaan menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanifillah tidak ada bandingannya, keutamaan yang besar. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha', itu keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi siapa saja Dia kehendaki. Dan siapa saja ingin mendapatkan keutamaan ikhwanifillah sebagaimana mereka mendapatkan keutamaan, ya berusaha meniru, meneladani mereka. Nah, sebagaimana dalam perkataan penyair, illam takunu mithlahum fatashabbahu fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Jika kalian tidak bisa menjadi mereka, tidak mungkin kita menjadi sahabat. Maka fatashabbahu, maka tirulah mereka, teladanilah jalan mereka, ikutilah jejak-jejak mereka. Kenapa? Karena fa inna tashabbuha bil kirami falahu, karena meniru orang-orang yang mulia merupakan falah, merupakan apa? Keberuntungan. Bukan meniru orang-orang yang celaka, orang-orang yang fasik, orang-orang yang kafir dan seterusnya. Sebagaimana banyak kita dapati anak-anak kaum muslimin terjatuh dalam hal ini, wal iyadu billah. Bahkan mungkin terkadang kita terjatuh dalam meniru-niru kayak orang-orang kufar dalam keadaan kita tidak sengaja dan tidak merasa, wal iyadu billah. Ini penting. Sekarang yang kita mampu ya berusaha untuk meniru para sahabat. Bagaimana mereka beriman, kita meniru mereka. Dan meniru yang dimaksudkan dengan ittiba'. Karena apa? Mengikuti para sahabat dalam beriman, itulah keimanan yang benar, itulah hidayah. Sebagaimana dalam ayat, bagaimana ayatnya, indah, siapa yang belum dapat tadi? Indah Iqbal. Nah, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Ini jelas. Jika kalian beriman dengan semisal para sahabat beriman, atau jika mereka, yaitu asalnya ayat ini berhubungan dengan orang-orang Yahudi dan Nasara. Seandainya saja orang Yahudi dan Nasara itu mau beriman seperti kalian beriman, yaitu para sahabat, maka sungguh mereka telah mendapatkan hidayah. Berarti juga kita, kalau ingin betul-betul masuk dalam kategori orang-orang yang mendapatkan hidayah, maka berimanlah sebagaimana para sahabat beriman. Dan juga pada aspek-aspek kehidupan yang lain, dalam tata cara beribadah, dalam bermuamalah, dalam bergaya hidup. Karena apa yang Allah pilihkan untuk Rasulnya, juga makhluk atau umat yang paling mulia setelahnya, itulah yang terbaik.
Qala rahimahullahu ta'ala, fawalladhi nafsi biyadihi, hadza qasamun minan nabi sallallahu alaihi wasallam yuridu bihi ta'kid ma ba'dah. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ini adalah bentuk sumpah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menguatkan kalimat setelahnya. Dan di sini juga dalil tentang bolehnya bersumpah walaupun tidak diminta, ikhwan, jika ada kebutuhan. Jika memang ada kebutuhan, apalagi berhubungan dengan perkara yang hak dan perkara kebenaran, agar semakin kuat orang meyakini, boleh bersumpah walaupun tidak diminta. Adapun pada perkara duniawi, nah, terkhusus apalagi berhubungan dengan jual beli, ya, telah datang di sana celaan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka yang bergampang-gampangan dalam bersumpah ketika jual beli, apalagi dengan sumpah-sumpah palsu. Nah, kenapa? Karena dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu manfaqatun lil kasb, yaitu akan menjadikan usaha dia hilang keberkahannya, karena sumpah-sumpah palsu tersebut sedikit-sedikit demi Allah, padahal tidak demikian keadaannya misalnya. Tapi seandainya memang ada orang yang mendustakan, misalnya mendustakan barang itu, misalnya ini asli atau palsu misalnya, kemudian karena dia betul-betul yakin, berani menjamin itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersumpah, tidak apa-apa. Cuman sebagai bentuk sebagai bentuk bantahan terhadap mereka yang mendustakan keasliannya, ikhwan. Dan yang dicela oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu ketika nama Allah itu hanya sekedar dijadikan sebagai penglaris. Ini yang tidak boleh. Inilah yang menjadikan keberkahan pada jual beli dia itu hilang. Kenapa? Karena ada perendahan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bersumpah dia akhirnya digunakan untuk penglaris saja demi Allah. Sedikit-sedikit demi Allah ini. Jual beli tapi Allah Subhanahu wa taala dia rendahkan. Namanya dia jadikan sebagai penglaris saja. Ini tercela. Sebagaimana dalam hadis, apalagi kalau sumpahnya sumpah palsu. Salatun la yanzurullahu yaumal qiyamah wa la salatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. 3 golongan yang tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat kelak. Kemudian tidak akan diajak bicara, tidak akan disucikan, dan bagi mereka adab yang pedih. Di antaranya al-munafiqu, taib, yaitu orang yang yahlifu bil halifil kadhib. Al-munafiqu sil'atah, dia menjual barang dagangannya, akhwani fillah, dengan halif kadhib, dengan sumpah palsu. Wal munafiqu sil'atahu bil halifil kadhib. Adapun berhubungan dengan perkara yang hak sebagai bentuk penguatan kebenaran yang dia sampaikan, maka ini boleh-boleh saja. Qala law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba, jawabus syarat, sebagai bentuk jawab syarat. Dan ini yang tertulis pada cetakan. Di cetakan kalian jawab syarat juga? Jawabus syarat, ya. Jumlatus syarat gitu. Dan yang sahih, akhwani fillah, di sini adalah jawabul qasam, bukan jumlah syarat atau jawabus syarat. Sebab jawabul syarat belum datang. Tapi kalau dikatakan jumlatus syarat, law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba, bisa. Di tempat kalian jumlatus syarat, ya.
Kalau di tempat saya jawab syarat, ini yang menjadikan apa? Rancu. Taib. Kalau dikatakan jawabul qasam ini juga sahih. Jadi jumlatul syarat wa huwa jawabul qasam. Lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dzahaba. Seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan semisal gunung Uhud berupa emas. Ini jumlah syarat. Jawabnya apa? Jawabnya ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Wa Uhud jabalun ma'rufun fil Madinah summiya bidzalika litawahhudihi 'anil jibal. Nah, ini faidah. Kenapa Uhud dinamakan Uhud? Ya, gunung yang dikenal di Madinah dinamakan dengan Uhud. Kenapa? Karena litawahhudihi 'anil jibal, karena bersendiriannya gunung ini dari gunung-gunung yang lain, yaitu gunung sendirian, ya kawan. Nah, biasanya gunung itu apa? Berjajar-jajar. Tapi Uhud ini dia bersendirian dari gunung-gunung yang lain, makanya dinamakan Uhud. Wa dhahaban mansubun ala tamyiz. Ini jelas telah kita bahas kemarin. Jadi seandainya salah seorang di antara kalian berinfak semisal gunung Uhud berupa emas, jawabnya apa? Ma balagha mudda ahadihim, tidak akan mencapai satu mud infak salah seorang di antara mereka. Al-mud mikyalun wa huwa rub'us sa'in nabawi. Dan mud adalah mikyal, yaitu suatu takaran, dan kadarnya seperempat sa' nabawi. Ya. Karena satu sa' berapa mud berarti? Satu sa' 4 mud. Berarti satu mud berapa berarti? Indah seperempat sa'. Nah, satu mud seperempat sa'. Dan namanya takaran, ya khonifillah, ketika diubah ke bentuk timbangan, ini harus kita pahami dengan baik. Tidak akan bisa kita ketemukan apa? Ketemukan, nah, yaitu berat yang paten. Kenapa? Karena sesuatu yang ditakar, namanya takaran bergantung dengan bentuk yang ditakar, besar dan kecilnya. Tidak bergantung pada beratnya. Sedangkan timbangan atau apa timbangan? Wazan, al-mizan, itu apa? Bergantung dengan beratnya, bukan bentuknya. Baik, oleh karena itulah khilaf para ulama tentang penyetaraan satu sa' nabawi ini dalam masalah zakat fitrah. Ya, berapa kilo ketika berupa beras ini berbeda-beda. Kenapa? Karena sesuai dengan bentuk beras yang ditakar. Beras yang biji-bijiannya besar. Nah, takaran satu sa'. Nah, ketika diubah ke bentuk kilogram, tentunya berbeda dengan beras yang biji-bijinya kecil atau bahkan yang hancur. Ya, paham tidak? Berat mana berarti kalau ditimbang antara yang gede-gede dengan yang hancur, Syafiq? Hah? Yang hancur tentunya lebih berat. Kenapa? Karena ketika ditakar kan nggak ada rongga-rongga. Paham? Nah, itu yang menjadikan sebab perbedaan dalam penyetaraan satu sa' ketika diubah ke dalam bentuk kilogram. Sehingga tentu yang betul-betul sesuai sunnah ketika ingin mengeluarkan zakat seperti ini, kita takar. Kita takar. Nah, dengan takaran satu sa'. Qala wala nasifah lughatun minan nis kama yuqal thaminun bima'na thaman. Baik, yaitu tidak akan mencapai satu mud infak salah seorang di antara mereka, tidak pula mencapai setengahnya. Nasif seperti nisf. Ini semakna dengan apa? Dari sisi bahasa wazannya sama dengan thamin, fa'il. Qala wal makna anna al-infaq al-katsir fi sabilillah min ghairi sahabah radhiyallahu anhum la yu'adilu al-infaq al-qalil min as-sahabah. Maknanya bahwasanya infak yang banyak di jalan Allah dari selain sahabat itu tidak akan seimbang dengan infak yang kecil dari sahabat. Kenapa? Nah, ini perhatikan apa yang menjadikan berbeda
Wa dzalika anna al-iman alladhi kana fi qulubihim hina al-infaq fi awal al-islam wa qillati ahlihi wa kathrati as-sawarif anhu wa dha'fi ad-dawa'i ilayhi la yumkinu an yahsula li ahadin mithluhu mimman ba'dahum. Yang demikian itu dikarenakan keimanan yang ada di hati-hati para sahabat ketika berinfak di awal Islam. Tidak mungkin didapat oleh orang yang datang belakangan. Ini yang pertama. Kemudian qillati ahli, juga sedikitnya orang yang berislam saat itu. Ini juga apa? Memperberat. Ini juga menjadikan nilai infak mereka semakin besar. Ditambah lagi kathratus sawarif, banyaknya hal-hal yang memalingkan mereka dari melakukan hal tersebut. Kemudian wa dha'fid dawa'i ilaihi, dan lemahnya dorongan untuk melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena kebanyakan mereka saat itu fuqara. Nah, sehingga dengan unsur-unsur ini semua tidak akan mungkin bisa diwujudkan sesuatu yang semisal dari keutamaan pada masa-masa setelahnya, ikhwan. Walaupun kita berinfak satu gunung emas, nah, tidak akan sebanding dengan satu mud infak para sahabat. Qala wa syahidu minal hadits anna fihi tahrima sabbi sahabah. Ini jelas padanya pengharaman mencela sahabat. Diambil dari mana? Dari larangan la tasubbu, jangan kalian mencaci. Wa bayana fadlihim ala ghairihim, dan keutamaan para sahabat dari yang lainnya. Diambil dari mana? Dari diperbandingkannya infak mereka yang sedikit dengan orang-orang yang belakangan yang berinfak dengan sangat banyak, ternyata tidak sebanding. Wa anal amala yatafadalu bihasabi niyati sahibin bihasabi niyati sahibih. Dan juga hadits ini menunjukkan bahwasanya amalan itu bertingkat-tingkat sesuai dengan niatan orang yang melakukannya. Ini diperhatikan. Sesuai dengan kadar niatan kita, ikhwan, itu apa? Menunjukkan tingkatan-tingkatan amalan. Makanya dikatakan oleh sebagian salaf, rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyah. Betapa banyak amalan yang kecil itu menjadikan agung niatannya. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Dan betapa banyak amalan yang besar menjadikan apa? Kecil niatannya. Kenapa? Amalannya bagus, tapi apa? Tapi karena niatannya buruk menjadi apa? Menjadi sangat kecil, bahkan tidak bernilai, waliyadzubillah. Termasuk juga menuntut ilmu, ikhwan. Ini amalan yang agung. Tapi kalau niatan penuntut ilmu itu sendiri adalah niatan yang buruk, tidak akan bernilai apa-apa. Nah, kemudian yang kedua, bihasabil waqtil ladzi uddiya fi, sesuai dengan waktu ditunaikannya amalan tersebut. Ini juga yang menentukan besar kecilnya amalan. Waktu di mana kesulitan besar seperti zaman para sahabat, tantangannya juga besar. Ini menjadikan amalan-amalan saat itu besar nilainya di sisi Allah. Wallahu a'lam. Disebutkan oleh Syekh dua unsur, ikhwan, yaitu niatan dan waktu. Dan di sana ada unsur-unsur yang lain telah kita lewati dalam pelajaran tafsir. Qala fil hadits, maka di murajaah insyaallah kita tanyakan pada pertemuan yang akan datang. Wa fil hadits anna man ahabba sahabah wa athna alaihim faqad ata'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa man sabbahum wa abghadahum faqad asar rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis bahwasanya siapa saja mencintai para sahabat dan memuji mereka, maka sungguh dia telah mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan yang mencaci dan membenci mereka, maka sungguh dia telah bermaksiat terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Baik, barakallahu fikum. Ini secara sekilas tentang prinsip ahli sunnati wal jamaah. Besok diingatkan pembahasan tentang apa? Hukum mencaci sahabat ridwanullah alaihim dan perincian yang ditetapkan oleh para ulama seputar hal ini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka